suara makin aneh aja suara musiknya ya. Aku dari tadi udah dengerin nih, ini suaranya ajaib nih. Tapi pas tadi aku lihat ke sana, lihat deh, Pak Hasan lihat siapa yang lagi main. Ya jelas lah aneh tuh. Kan pura-pura nggak denger deh. Halo, apa kabar? Aku lagi latihan nih. Oh, latihan. Aku pengen nyanyiin Pur supaya Aduh, jago. udah Dokter Niko, kasihan Mas Pur ya. Jangan diganggu profesinya. Udah jadi dokter aja deh. Loh, kalau dokter multi talented boleh dong. Oh iya boleh, tapi jangan sekarang. Sini duduk. Kita perlu dokter untuk membahas satu kasus ini. Anak gua nggak makan ntar. Tuh, akhirnya curahan hati yang paling dalam. Kalau dokter nanti mengambil lahannya, kita ngumpul di sini kan sekarang mau ngebahas tentang kanker prostat ya Pak Hasan ya? Iya. Iya, jadi dokter jangan di sana, ntar bingung ngebahasnya kan gimana ya? Ya pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tentang kanker prostat tentunya di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna di acara Cafe Sehat tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Tentunya saya sudah ditemani oleh Bapak Insinyur Hasan Harahap. Beliau ini adalah pimpinan GR Setra sekaligus pengembang formula medis Persia yang diprakasai oleh Dr. Ibnu Sina dari bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tips. Dan yang tadi sedang bermain piano yang sangat mengganggu sekali. Ini adalah Dr. Niko yang merupakan dokter dan pengembang divisi 2 medis konvensional barat Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna. Panjang ya. Panjang, tapi nggak apa-apa. Biar pemirsa juga tahu siapa Dr. Niko, siapa Bapak Hasan Harahap. Nah, kita di sini akan membahas tentang kanker prostat. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu liputan yang berikut ini. Apa kabar dok? Selamat sore. Baik. Ya. Saya dari GR Setra dok. Oh, iya. Saya mau nanya tentang masalah penyakit kanker prostat dok. Oke. Sambil kita jalan-jalan. Iya. Kanker prostat itu biasanya mencakup apa aja dok biasanya? Oh iya, jadi begini untuk kanker prostat sendiri itu sebetulnya penyakit keganasan pada pria yang biasanya mulai banyak pada dekade 5, jadi sekitar umur 50-an. Dok, biasanya prostat itu disebabkan karena apa dok? Untuk kanker prostat sendiri penyebabnya ada berbagai teori, jadi nutrisi misalkan ya, jadi diet yang tinggi lemak hewani merupakan salah satu penyebab. Untuk pengobatannya sendiri di rumah sakit itu biasa yang dilakukan apa dok? Pada stadium-stadium awal terapi pembedahan masih merupakan pilihan utama, dikombinasi dengan terapi hormonal ataupun kemoterapi. GR Setra Canon Medicine Indonesia yang menggunakan pengobatan tanpa sistem operasi itu. Yeah. Bagaimana pendapat dokter tentang pengobatan Canon Medicine itu dok? Ya, jadi untuk kasus-kasus keganasan terutama yang stadium lanjut, saya memberikan apresiasi dan dukungan untuk upaya-upaya yang bisa membantu pasien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oke. Terima kasih dok ya. Terima kasih sama-sama. Sama-sama dok. Yang saya ketahui penyakit kanker itu adalah penyakit yang sangat menakutkan. Hampir belum ditemukan obatnya. Andai kata seseorang pasien divonis oleh seorang dokter bahwa dia udah terkena kanker stadium sekian, mudah merasakan bahwa itu vonis mati buat dia. Ya penyembuhan yang selama ini kan umumnya melalui kemo. GR Setra ini dia menyembuhkan kanker tanpa melalui kemo. Jadi semuanya secara alami melalui formula medis Persia. Gitu. Nah ini suatu hal kemajuan saya kira buat siapa saja mungkin yang sudah divonis bahwa dia terkena kanker stadium sekian misalnya. Ya, Dokter Niko, tadi kita sudah bicara dari awal bahwa kita akan berbicara, kita akan membahas tentang apa itu kanker prostat. Iya. Nah, cuma aku bukan mau so tahu nih, kalau kanker prostat itu tepatnya di buah jakar bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi Berarti aku so tahu ya. Tuh diketawain sama Pak Hasan, makanya aku nanya sama Dokter Niko Pak Hasan. Dikirain tahu gitu. Makanya aku tanya. nah, prostat itu adanya di bawah kandung kemih. Jadi tengah-tengah prostat itu dilewati oleh saluran kemih yang keluar gitu. Pak Hasan jangan ketawa. Pak Hasan kayaknya kalau aku salah tuh geli banget deh ketawanya. Aduh. Nah, terus Dok? Nah, terus prostat ini itu memproduksi cairan yang berfungsi untuk menetralisir keasaman di vagina sehingga si sperma itu bisa jalan ke sel telurnya ya aman gitu, bisa hidup sampai ke sel telur. Gitu. Nah, gejalanya dari kanker prostat itu gimana tuh? Gejalanya karena tadi dia jalannya saluran kemihnya itu, saluran uretra namanya itu
keluar dari kandung kemih, saluran yang keluar dari kandung kemih itu dikelilingi oleh prostat, ya, dan prostatnya membesar, maka itu si prostat itu menyumbat si saluran tersebut. Makanya orang yang kena prostat ya itu biasanya dia sulit sekali untuk berkemih gitu. Oh, penyembuhannya sendiri gimana tuh? Cara Penyembuhannya biasanya kita operasi ya, secara operatif, kemoterapi dan radioterapi. Lalu ada terapi tambahan, terapi adjuvan namanya, itu terapi hormonal. Oh, nah kalau secara medis Persia itu gimana tuh tentang kanker prostat? Kalau untuk kanker prostat sebenarnya ini membahayakan, tapi tidak terlalu banyak kita tangani. Rata-rata seperti yang dokter bilang tadi, dokter Niko bilang, rata-rata pembengkakan. Tapi itu awal mula juga. Kalau lama-lama dibiarkan terjadi infeksi, dan infeksi ini akan menghantam sel prostat dan berubah menjadi kanker yang sangat ganas. Tidak terlalu banyak, tapi ada untuk kanker prostat. Dan rata-rata yang kita tangani ini juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Niko. Gimana? Aduh. Pak Hasan. Apa kabar Om? Ya, baik. Alhamdulillah ya. Dari mana nih kok bawa-bawa buah tomat? Saya senang yang bulat-bulat. Aduh. Soalnya saya mau lihat teman. Dia kena ini, kanker prostat. Katanya kalau makan ini tomat, ini katanya bagus. Om, pas banget sih Om datangnya, emang Om tuh luar biasa deh. Kita lagi kumpul bertiga ini lagi membahas tentang kanker prostat. Iya. Barusan lagi dijelaskan belum selesai. Silakan duduk dulu duduk. Om. Oh, Kebetulan. gitu. Iya. Kita lagi bahas tentang kanker prostat Iya, ini. katanya kalau makan ini katanya cepat sembuh katanya. Betul ya, begitu ya? Ya, salah satunya ini ada antioksidannya, Om. Jadi selain ini buah-buah lain pun yang banyak mengandung antioksidan itu bisa membantu mencegah kanker prostat. Oh, Gitu. mencegah bukan mengobati. Bukan. Oh. Nanti kita akan bahas lagi nih, soalnya tadi juga Pak Hasan lagi menjelaskannya agak kepotong karena keburu Om datang. Nah. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi rata-rata yang datang ke kita itu memang sudah stadium 4 dan stadium akhir. Walaupun dia dari luar, tapi kami sangat menyarankan memakai laboratorium Avicenna. Di depan saya ada formula yang kami khususkan untuk kanker prostat. Bahan ini sudah tidak asing lagi. Bahan ini adalah racun kuat yang kami buat dan sangat sempurna untuk memutus inti sel kanker. Tapi hati-hati cara penggunaan. Semuanya sesuai dengan perhitungan diagnosa. Makanya di GR Setra Kenan Medicine Indonesia memiliki laboratorium Avicenna yang sudah standar sistem teknologinya dengan laboratorium yang ada. Adapun bahan kedua, sebenarnya ini dari hewani juga. Kita fungsikan memutus metastase akibat kerusakan kanker prostat. Demikianlah penjelasan dari GR Setra Kenan Medicine Indonesia untuk kanker prostat. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa, mengetahui keadaan terkini pasien, maupun untuk penelatarasanaan seorang pasien. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk pemantauan pengobatan dari seorang pasien. Misalnya pada kelainan prostat, maka akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tanda kelainan prostat yang sesuai dengan keadaan pasien. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari seluruh kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Ya, tadi sempat diceritakan agak terpotong, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Ya, ini kalau kita bicara tentang perubahan gen ataupun kanker ya, dari sekian pasien yang datang, mereka yang sudah sering saya lihat hasil diagnosis, Iya. tapi saya belum bisa menyimpulkan karena saya bukan orang patlin ini ya. Iya. Rata-rata angka kalium yang di tubuhnya itu melebihi dari 1%. Yang memang angka ini hanya 1%.
yang ada di tubuh kita. Terkadang hampir mendekati 2%. Itu. Jadi saya nggak bisa mengambil keputusan, tapi ini tolok ukurnya sudah begitu naik dari angka itu. Ini kemungkinan bukan pembengkakan, tapi yang jelas infeksi yang akan berubah menjadi kanker yang sangat ganas. Kalau hanya pembengkakan, mungkin dengan obat supaya yang bengkak ini mengecil bisa. Tapi kalau sudah berubah menjadi cancer, seperti yang dokter bilang tadi, secara medis konvensional barat, harus operasi. Dan rata-rata pasien yang datang ke kita itu biasanya sudah operasi dan masih terus berlanjut. Yang hasilnya itu air seninya itu keluar dari perut melalui selang. Ngeri banget sih. Ya, itu rata-rata yang kita tangani. Memang nggak terlalu banyak, nggak ribuan ya. Ratusan ada, dan stadiumnya itu yang datang. Sudah stadium 4 dan akhir. Agak lumayan sulit ya? Ya, dan permasalahan baru, ini faktor usia juga. Makanya kita membangun imunnya juga nggak bisa seperti yang usia-usia 30 tahun ke bawah ya. Perlahan, terus perlahan, tapi harus kita kontrol terus dari hasil lab, walaupun dia dari luar, tapi kami sangat menyarankan memakai laboratorium Avicenna. Jadi kita udah bisa tumor markernya ya Pak ya, bisa diperiksa dengan PSA, prostat spesifik antigen. Tapi secara medis Persianya hanya diberikan formula saja? Kita lihat dulu nih, stadium akhir, kita bangun imun. Pertama imun, kalau kira-kira tubuhnya sudah kuat menahan formula ataupun bahan obat yang kita racik untuk memutus inti selnya, terus infeksi yang ada di tubuhnya yang terjadi pada sel prostat tersebut, baru kita tembak. Tapi nggak boleh sekaligus. Karena faktor usia tadi, rata-rata mereka yang terkena prostat itu angka 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas ya. Dan nggak mungkin di bawah umur 20 nggak mungkin? Bisa jadi, Om. Tetap aja ya, itu faktornya apa aja sih memang? Makanan? Kita lihat infeksi ya, rata-rata yang saya lihat infeksi juga. Faktor gen, itu sangat kecil sekali. Ya mungkin gonta-ganti pasangan juga, nggak boleh. Ya. Om Anwar nggak boleh gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan itu? Iya, karena itu infeksi tadi itu. Jadi, tapi rata-rata yang kita tangani umur 40 tahun ke atas. Disinilah kita kesulitan, kita tembakkan formula pada dosis yang sangat tinggi. Dari segi kemampuan imun tubuh pasien, nggak bisa, kita harus kurangin. Makanya membutuhkan waktu untuk memberikan formula ini kepada si pasiennya. Nah kalau secara medis konvensional itu kan biasanya di sinar gitu ya. Iya, di sinar. Nah kalau misalkan ternyata pada saat melakukan secara medis konvensional itu tidak berhasil, apakah dari medis Persianya bisa melakukan tindakan lebih lanjut? Kata berhasil di sini sebenarnya bagaimana secara medis. Dan semuanya sifatnya medis dalam bahasanya dan dalam tindakannya. Kalau kita bilang berhasil, kalau tidak berhasil, fatal kan? Iya, betul. Keberhasilannya berapa persen mungkin itu jawabannya. Baik medis barat maupun medis Persia. Cuman, kalau kita bicara seperti yang dibilang Dokter Niko, efeknya itu kan sangat buruk. Ya. Wah, kalau kita bicara masalah efek, ntar kita lanjutin ya. Om Anwar mungkin mau tanya-tanya. Ntar dulu Om, tahan dulu. Tahan nafsu. Iya, kita tahan nafsu. Iya, tahan dulu Om ya. Ntar kita akan bahas lagi ya Om setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yang disebut sebagai formula eksklusif di sini, bahwa obat yang kita racik itu hanya berlaku untuk satu pasien. Bisa nggak obatnya bisa dibagi-bagi? Nggak bisa. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Bapak Andi, seorang pasien kanker prostat. Mari kita temui beliau. Hei, Pak Dokter Bang, silakan masuk. Terima kasih Pak, terima kasih.
kabar Pak Andi? Baik-baik aja. Maaf, bener ya Bapak didiagnosa kanker prostat? Iya, Kapan Bapak? tahun 2009. Tahun 2000, awal tahun 2009. Iya, ya. Pertama kali saya prostat itu 2005. Kemudian saya harus dioperasi. Dioperasi? Iya, 3 tahun kemudian, tahun 2009, Iya. kambuh lagi. Kemudian Nah, saya dioperasi lagi. dioperasi lagi kedua. Saya dari ada kabar, kata anak-anak saya mau dibawa ke GR. Nah, saya dibawa ke GR. Nah, setelah itu saya diobati. Ya, Berapa lama berobat Bapak? kalau nggak salah 1 bulan. 1 bulan. Iya. Yang Bapak rasakan setelah berobat? Ya, alhamdulillah agak mendingan gitu. Tidak pakai kateter lagi? Enggak, sampai sekarang nggak pakai kateter lagi. Buang air kecilnya sudah lancar? Udah, sekarang buang airnya lancar. Terima kasih Bapak. Iya. Boleh nanya Om sekarang Om. Oh ya, Dokter Niko nih. Kebenaran juga Wong Plembang nih. Ya. Ini Dok, kalau orang yang sudah terkena prostat, belum sembuh masih kena prostat, bagaimana? Apakah bisa melakukan hubungan suami istri gitu? Ya, kalau melakukan hubungan suami istri masih bisa. Hanya saja biasanya orang yang terkena kanker prostat itu libidonya turun. Nggak excited lagi lah untuk Tapi kan kalau libido turun kan bisa makan obat-obatan, telur burung puyuh, bisa aja. Punya kan? ramuan sendiri ternyata Om Anwar ya. Masih sekitar yang bulat-bulat soalnya. Madu Arab gitu kan. Oh, Iya, tapi iya. masih bisa ya. Masih bisa. Kalau untuk mencegahnya sendiri gimana tuh dokter? Biasanya kalau untuk mencegah, kan biasanya kalau berhubungan kan sering sakit pada saat ejakulasi nih. Untuk mencegahnya itu jangan bergonta-ganti pasangan. Jadi kalau misalnya berhubungan suami istri rutin 4-5 kali 1 minggu, itu malah mencegah kanker prostat, terutama di antara usia 20-30 tahun. Tuh, gitu. Oh, kalau secara medis Persianya sendiri, formula yang diberikannya itu ada juga disebut dengan formula eksklusif. Ya, Apa tuh? yang disebut sebagai formula eksklusif di sini bahwa obat yang kita racik itu hanya berlaku untuk satu pasien. Untuk pasien tersebut sesuai dengan diagnosanya. Jadi bisa nggak walaupun satu keturunan ataupun adik kakak dengan penyakit yang sama, ya bisa nggak obatnya bisa dibagi-bagi? Nggak bisa, karena dosisnya harus tepat. Pasien Pak Hasan sendiri gitu ya, keluhan-keluhan yang datang itu dengan diobati secara medis Persia itu banyak yang tertangani ya, berhasil maksud saya. Kalau dia pada stadium 4, itu hampir 90%. Oh, oke. Atau sebelum stadium itu. Tapi kalau sudah faktor usia tadi ya, seperti yang Dokter Niko bilang, ada yang usia di atas 70, terus stadium akhir dan sudah bekas operasi atau kemoterapi, bukan kita tidak mampu, ini butuh waktu, berarti kita butuh biaya. Kan itu permasalahannya. Tingkat keberhasilannya, bagaimana kedisiplinan pasien terhadap obat yang kita berikan ke pasien. Dan kalau kita bicara masalah pengobatan Om ya, pasti kan kita juga bertanya-tanya tentang efek samping apa sih yang akan dirasakan oleh si pasien. Nah, kalau untuk medis Persia sendiri yang diberikan secara formula, apakah ada efek samping untuk si pasien? Kalau untuk sistem ejakulasi asal si pasiennya sehat, untuk laki-laki umur berapapun sebenarnya untuk yang satu itu tetap normal. Dan obat kita juga fungsinya ya untuk memperkuat itu. Tidak akan merusak bahwa formula yang kami ciptakan sesuai dengan The Books of Canon Medicine itu memperkuat syahwat atau libido pada laki-laki. Kalau kita lihat usia, laki-laki nggak memandang usia, asal dia sehat, tetap aja kuat. Oh gitu Ya, ya. Jadi beda nggak lagi. butuh obat kuat tuh Om. Asal sehat maksudnya. Asal sehat Ya, ya. pikiran, tapi laki-laki kan sangat rentan dengan psikologi ya. Iya. Beban, begitu terbebani, Apalagi kalau banyak utang. Tapi untung Susah. Om Anwar nggak pernah punya utang. Oh, iya. Kita Terlanjur ngutangin, kaya. ya. Ngutangin. Ngutangin, Bang. ya. Karena udah terlanjur kaya itu. Olahraganya aja berenang di uang ya. Iya. Tiap pagi-pagi makan ikan arwana. Ya kan?
Makanya bahagia terus Om Anwar, bebas dari segala macam penyakit ya. Cuma Om Anwar datang ke sini untuk menginformasikan kepada teman-temannya Om Anwar yang terkena penyakit kanker khususnya bisa Prostat. betul, bisa berobat ke poliklinik GR Setra. Kalau Om Anwar sih dijamin sehat lah, Iya, ya sehat. kan? Dijamin. Kayak sekarang kan Om Anwar mau jenguk teman kan? Iya, ini Nah, bawa ini. apa itu? Bawa tomat ya kan? Iya, memang cocok ini memang. Iya. Nah, Om tahu nggak GR Setra ada di mana? Di alamatnya? Bandung. Di Bandung. Lengkapnya Iya. tahu. Oh, sudah tahu. Oh, ya. sudah tahu. Ini saya tiap hari di kontek-kontekan. Bukan kira saya tiap hari kok ke Bandung balik enggak ya? Enggak ya. Tapi mungkin pemirsa di rumah masih belum tahu alamatnya di mana. Saya bisa menginformasikan alamatnya itu di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Dago Bandung, nomor teleponnya 022 253 1000. Tuh saking hebohnya jadi blepetan nih ngomongnya. Tapi di kalau Dago. ke Bandung nggak usah ini. Pokoknya ke Bandung, begitu masuk Bandung tanya GR Setra dianterin orang. Langsung, Iya, langsung langsung tahu. orang udah tahu Pengalaman semua. pribadi ya Om. Betul. Ya. Aduh terima kasih banget ya Om ya Iya. udah datang ke sini. Nanti kasih tahu ke temennya Om yang sedang sakit kanker prostat ini untuk berobat ke GR Setra. Gitu, pasti ada manfaatnya yang luar biasa. Harus. Apalagi medis Persia ini ya Pak ya, bukan begitu Pak? Ya seperti itu. Ya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Om Anwar, Dr. Niko dan Pak Hasan. Nanti main-main lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Om Anwar ajak dong teman-temannya ke Cafe Yulia di sini. Harus ya. Karena ini Iya. kafenya luar biasa kan? Oh iya luar biasa. Ada itu loh, ada perpustakaan situ. Atmosfernya yang enak itu. Betul, ada Atmosfer. perpustakaannya. Kalau orang Betawi bilang HW. HW-nya enak. Itu. HW-nya enak. Yang punyanya kece. Iya. Wah, Luar biasa. luar biasa. Oke, terima kasih ya sekali lagi ya Om. Ya pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita selama 30 menit. Akhir kata, saya Yulia Rahman Aditya. Sampai jumpa, ketemu lagi di Cafe Sehat, tempat orang berkumpul mencari solusi kesehatan. Sampai jumpa. Kala ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gairah jiwa mudaku, karena terlena oleh ayunan kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku terasa ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.